Halo semuanya, kembali lagi di video 4 menit bersama Ratu. Sebelum itu, aku ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Ratu Syabila Arif dari Universitas Negeri Surabaya. Dan kali ini aku ingin membahas tentang sejarah film dari 1833 hingga 1894. Nah, penasaran kan? Jadi saksikan. Oke. A few moments later. Nah, jadi sebelum film seperti yang kita kenal sekarang, ternyata ada perjalanan panjang loh di balik itu semua. Sekitar pertengahan abad ke-19, orang-orang udah mulai bereksperimen dengan gambar bergerak. Meskipun waktu itu belum ada kamera film. Semuanya dimulai dari tahun 1833 oleh seorang ilmuwan bernama Joseph Plateau, bikin yang alat bernama phenakistoskop. Alat ini bentuknya kayak cakram bergambar yang dapat diputar, dan kalau dilihat lewat celah gambarnya jadi kelihatan bergerak. Bisa dibilang ini salah satu animasi pertama di dunia. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1839, Louis Daguerre berhasil menciptakan sistem fotografi pertama. Tapi kamera waktu itu masih sangat lambat sekali. Jadi belum bisa dipakai buat merekam objek yang bergerak. Lalu sekitar tahun 1849, Plateau coba ngembangin ide baru lagi, yaitu menggabungkan foto-foto stereoskopik dengan teknik stop motion. Tapi ya, teknologi belum mendukung juga. Di tahun 1852 ada juga Jules Dubosc yang coba bikin versi lain, tapi hasilnya belum berhasil juga. Baru di tahun 1850-an kamera makin canggih. Orang bisa ambil foto lebih cepat dan mulai muncul harapan gimana kalau foto-foto itu disusun supaya kelihatan kayak bergerak. Nah, masuk ke tahun 1878, ada satu momen penting. Seorang fotografer bernama Edward Muybridge disuruh membuktikan apakah benar kaki kuda semuanya bisa terangkat dari tanah saat berlari. Lalu, Edward Muybridge pasang deretan kamera di lintasan dan hasilnya luar biasa sekali. Gerakan kuda itu berhasil difoto langkah demi langkah. Foto-foto ini diterbitkan dengan judul The Horse in Motion. Hasilnya dunia tercengang dong pada saat itu. Untuk pertama kalinya orang-orang bisa benar-benar melihat gerakan yang ditangkap lewat foto saja. Penemuan ini menginspirasi banyak orang, termasuk Ottomar Ansuchit dari Jerman, kalau nggak salah. Tahun 1887 dia bikin alat yang namanya elektrotaskiskop, semacam alat pemutar gambar yang bisa menampilkan animasi pendek di layar kecil dari kaca susu. Dan beberapa tahun kemudian, alat itu bisa memproyeksikan gambar ke layar besar. Gambar bergeraknya cuma beberapa detik, tapi jelas dan mengesankan banget pada waktu itu. Terus di Amerika, Thomas Edison juga nggak mau ketinggalan. Tahun 1893, perusahaannya bikin alat namanya kinetoskop. Ini kayak kotak tontonan pribadi di mana orang bisa lihat film-film pendek berdurasi sekitar 20 detik saja. Meskipun masih pendek dan sederhana, semua penemuan ini jadi cikal bakal dari yang kita sebut film hari ini. Jadi, bisa dibilang sebelum bioskop dan film panjang muncul, sudah ada puluhan tahun eksperimen dari gambar yang diputar, foto yang disusun, sampai akhirnya bisa ditonton oleh banyak orang. Dan semua itu dimulai dari rasa penasaran seseorang.
gimana caranya bikin gambar diam jadi hidup. Nah, untuk kalian yang ingin menemukan sesuatu, carilah apalah, nggak tahu itu. Nah, untuk penutupan hari ini, terima kasih. Bila ada salah kata, bila ada kebelibetan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian dari aku Ratu. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah semuanya. Dah.